Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Agus Diba Samudro dengan NIM 2018049. Di sini saya akan menemukan tentang tugas yang diberikan oleh Ibu Karina. Saya mengangkat tema tentang sistem informasi monitoring open recruitment instruktur lab di database ya. Oke, di sini yang pertama saya sudah membuat data master, yaitu ada data master lab, jenis kelamin, organisasi, dan status. Karena tugas yang diberikan Bu Karina yaitu tentang relasi ya di dalam checkbox. Jadi saya di sini mengambil tabel data member. Nah, kalau diperhatikan lagi di sini untuk data member itu, tabel member itu dia itu berelasi dengan tabel jenis kelamin dan tabel lab. Jadi di sini saya mengangkat tema tentang ini ya. Saya mengambil di TB member. Oke, di sini dalam migration, di sini saya sudah membuat relasi Franke ya dari tabel member berelasi dengan tabel lab dan tabel jenis kelamin. Di sini terdapat untuk Franke di Loken itu seperti ini, yaitu ada add tabel Franke, ya, terus ada ID lab, reference, ID lab, on lab ya. Di sini pengertiannya yaitu ID lab ini dia itu berasal dari field atau atribut di tabel member lab ini ya, di tabel member ini merupakan atribut dari sini. Kemudian reference dia itu tujuan dari ID lab, referensinya itu dari tabel lab. Nah, ini ID lab ini data yang sama ya dari tabel lab. Kemudian on delete cascade. Nah, maksudnya itu ketika data dihapus, data tabel asli atau data tabel lab itu dihapus, maka nanti di tabel relasinya ini atau di tabel membernya ini akan terhapus juga seperti itu. Kemudian yang bawah ini juga penjelasan sama. ID lab ini, Franke ID lab ini berasal dari tabel member ya. Kemudian reference ID lab dari tabel jenis kelamin. Seperti itu. Kemudian untuk penjelasan on delete cascade sama. Ketika di tabel asli atau di tabel master dihapus, maka dalam tabel turunannya atau tabel yang berrelasi akan datanya ikut terhapus juga. Kemudian saya akan menjelaskan tentang modelnya dulu ya. Di sini saya model mungkin ini dulu ya. Seedernya dulu di sini. Di dalam seeder ini saya sudah membuat data asli ya. Ini merupakan data asli member lab basis data. Di sini ada berapa record ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 record. Jadi ketika saya menjalankan seeder nanti, maka untuk data-data ini akan ke-create ya secara otomatis. Ini berguna ketika kita membuat project, nanti kita bisa cloning di GitHub gitu ya. Kemudian di sini untuk hasil tampilannya. Untuk tampilannya, nah di sini mungkin saya refresh dulu. Nah, ini karena saya belum menjalankan servernya ya. PHP saya jalan dulu. Nanti solve. Nah, saya refresh. Nah, nanti outputnya akan seperti ini. Kemudian di sini saya akan menjalankan seedernya dulu ya. Di sini saya jalankan seedernya. PHP artisan db.
sekarang kalau saya refresh, nah datanya akan muncul seperti ini. Ada 11 data. Kemudian di sini saya akan menemukan tentang CRUD dan convert ke PDF ya. Kalau di sini saya tekan buttonnya masih belum ada actionnya ya, masih belum saya kasih action. Untuk actionnya di sini pertama-tama kita masuk ke sini dulu, kita masuk ke root dulu, web.php. Nah di sini saya kan sudah membuat data master ya, jadi ini tinggal di copy saja. Kemudian untuk ininya menyesuaikan. Jadi untuk pengertiannya ini root .2 get ini merupakan membuat root ya, yaitu ada tambah status. Saya mungkin benerin dulu ya. Sini berarti ada tambah member, ada insert member. Saya benerin dulu. Oke. Oke. Nah, di sini pengertiannya di sini ya. Di sini ada member controller. Kemudian ini merupakan nama functionnya. Kemudian ini nama rootnya ya. Oke, mungkin saya langsung masuk aja ke member controller. Nah, ini merupakan function index ya, function pertama. Nah, di sini kemudian kan saya kan mau ingin menambah data ya di sini. Ini menambah data di sini. Nah, berarti nanti saya akan membuat root, membuat view. Ini untuk viewnya ini saya kopas aja ya. Tinggal di kopas aja. Paste di member ya. Kemudian ini tinggal disesuaikan. Ini tinggal kita edit aja. Member, nanti insert ini ada action di sini, ada action insert. Ini nandain ini ya. Jadi kita pakai insert member ya. Sini. Jadi di sini ada insert member. Jadi sesuai dengan nama rootnya ya. Oke. Coba kita save, mungkin bisa kita jalanin ya. Bentar, coba kita cek dulu di controllernya. Kita ke controller dulu, member controller. Nah di sini. Nah ini tinggal copy aja ya yang di atasnya itu ya, karena kita udah buat. Nah di sini berarti di sini yang pertama ada tambah. Ini kita copy aja. Kemudian kita sesuaiin untuk namanya ya. Di sini berarti ada function tambah member. Ini kita sesuaiin member, tambah data member.
sesuai lagi password member, save. Terus ini disesuaikan ini member tab gitu ya. Ini kita hapus, kita masih belum pakai alert. Ini kita sesuaiin ID member. Kemudian ini ada data member. Ini dari member. Nah, seperti ini. Ini compact ke data member ya. Nah, maksud compact ini dia tuh ngelempar data si data member ini. Gitu ya. Ini ada typo, hapus. Nah, ini data member. Save. Dan di sini untuk update. Ini ID member ya. Coba cek lagi untuk update datanya. Ya, ID member berarti ya. Kita kasih dolar dulu. Ya apa ya ini ya. Kedetek dia itu variabel sama juga. Ini ada minusnya. Data member. Ini dari tabel member. Save. Nah, ini dari tabel member. Rootnya balik member ya. Ini typo, save. Nah, kita balik lagi. Ini yang terakhir ya. Ini member. Kita tab member. Ini dari tabel member. Save dulu. Ini masih ada yang error. Nah, coba diperhatiin lagi di sini. Coba cek lagi deh. Oke. Berarti ada yang kurang ditutup kurung. Dari file apa ini? Baris 29. Oh. Ini ya. Coba diperhatiin lagi, ini ada yang typo salah. 29. Ada tampil data sama update data. Kita ulang. Paste. Save lagi. Jadi member. Data member. Ini dari tabel member. Return view-nya kita berarti dari member, tabel member, save. Ini juga sama, kita perbaiki lagi ya. Save, ini rootnya balik lagi ke member. Oke, ini ID member ya. Oke, save. Nah, kita udah buat rootnya ya. Sekarang
Setelah kita buat root, kita cek di view-nya dulu. Kita cek dulu sini. Kita cek di tambah member. Nah, di sini ada insert member, action-nya udah bener ya. Nah, coba kita jalanin dulu. Kita refresh. Kita dikasih action. Member blade. Nah, ini. Kita belum kasih action di sini. Nah, ini actionnya. Tambah data member. Refresh. Coba kita build dulu. Kita cek dulu di rootnya ya. Root. Nah, ini. Tambah member ya. Sorry typo guys. Tambah member. Nah, datanya dihapus. Save. Kita refresh. Kita klik tambah. Nah, nanti outputnya kayak gini. Nah, tadi kan untuk tugasnya kan kita relasi ya. Jadi di sini untuk tambah kita pakai checkbox. Nah, di sini saya buka GitHub. Ini GitHub hasil project saya. Ini ya. Jadi saya sudah buat project. Jadi tinggal kita pakai item-item yang digunain aja dalam project yang kita gunakan sekarang. Jadi di sini kita bisa masuk ke resources. Kita masuk ke view. Nah, kemudian kita masuk ke member. Di sini. Nah, kita masuk ke tambah member ini. Nah, setelah itu kita copy bagian form. Kita bagi bagian form ini ya. Kita copy bagian form. Kita copy. Kita masuk ke sini, kita masuk ke tambah member ya. Nah, kita kecilin dulu. Itu body. Oke, nah kita hapus dulu yang ini. Kita hapus. Kita copy yang tadi. Kemudian untuk alatnya ini kita hapus dulu ya, karena kita belum pakai alat. Hapus dulu. Itu save. Oke, kita hapus. Jadi pengertian di sini ada form action, kemudian ada nama rootnya, ada insert member di sini, kemudian ada method post. Nah, kemudian di sini ada sebuah ini ya, form select ya. Kalau kita cari lagi di GitHub, di Bootstrap, coba kita cari Bootstrap.
kita pakai yang Bootstrap 4 aja, version from select. Nah, jadi kita nanti bisa pakai ini ya. Cek spot. So checklist ya, apa namanya lupa saya. Nah ini, jadi kalau kita pilih checklist kayak gini nanti ya. Jadi ini ada logiknya sendiri ya. Di sini menggunakan apa namanya belong to atau relasinya ya, untuk merelasikan kedua tabel. Jadi datanya itu akan diambil seperti itu atau dijoinkan seperti ya. Nah, di sini pengertiannya di sini mungkin saya jelaskan dulu yang ada di datanya. Di sini untuk relasi kita ada di model ya. Di model yang pertama di sini kan saya menggunakan data member ya. Nah, di member ini dia tuh kan membutuhkan data dari jenis kelamin dan data dari lab ya. Kalau diperhatikan lagi di sini saya back. Nah, jadi di sini kan membutuhkan jenis kelamin atau gender ini dan membutuhkan nama lab atau labnya ini. Jadi ada dua record atau field yang berrelasi ya di sini. Jadi untuk mengambil datanya itu kita menggunakan belong to. Kemudian di sini untuk tabel yang mau kita ambil ya. Kemudian untuk di tabel ya, di tabel aslinya atau di tabel masternya yaitu kita menggunakan S1. Untuk di sini contoh kita yang ada di jenis kelamin ya. Di jenis kelamin, nah di sini. Nah di sini yaitu kebalikannya yaitu S1 seperti ini. Yaitu data dari ini ya, dari data untuk public function membernya. Jadi diakses menggunakan ID atau H1. Ini data membernya. Nah kemudian untuk ini mungkin ini dulu ya. Ini pasti error pasti error karena ini datanya masih belum di compact ya. Nah jadi kita masuk dulu di tambah datanya ini tadi. Nah ini jadi datanya masih belum di compact, jadi belum kedetek seperti itu. Jadi kita gimana caranya? Kita bisa masuk ke member controller. Kita masukkan dulu ya. Jadi kita masukkan modelnya dulu, yaitu ada model jenis kelamin sama ini ya. Jadi keduanya ini saling berkaitan. Langsung dimasukkan di model atau di controller member. Kemudian masuk ke kita masuk ke tampilkan data ini ya. Jadi di sini compactnya itu juga ada data
artikel, terus ada data data log. Coba kita coba lagi ya. Kita cek lagi. Kita cek lagi di sini. Jadi tampilkan data ya. Oh, sorry, ada di ini ya, di function tambah member ya. Ini bisa kita kontrol Z. Tambah member berarti ya, guys. Nah, berarti ada di sini. Berarti kalau di sini kita ini copy aja ya. Kita copy. Paste. Nah, jadi dia itu nge-compact data tiga data dalam tabel, yaitu ada data lab, ada data jenis kelamin, dan data member ya, tambah data member ini. Coba kita save dulu, terus kita jalani. Sekarang kita replace, kita tambah. Sini ada tabel tampil member. Coba kita perhatiin, ada yang typo sepertinya. Member tambah member not found. Coba kita cek lagi view-nya. Coba kita cek view. Tambah data member ya di sini. Nih. Coba kita refresh lagi. Kita cek lagi, ditambah member. Save. Kita cek di sini, ditambah member. Cek dulu data jam kalau udah benar. Oke, udah benar. Kita replace lagi. Nah, jadi nanti datanya seperti ini ya. Jadi nah ini aku sudah reload atau udah ngambil data dari tabel si labnya ya. Kemudian sama yang ini juga dia itu ngambil data dari dari tabel ini, tabel jenis kelamin. Kemudian di sini misal saya mau isi ya, di sini dari lab database, kemudian nama membernya Wike, NIM 2018 000008 ya, 666 aja deh.
kemudian agamanya Kristen, gender dia perempuan, alamatnya Bojonegoro, nomor teleponnya kita cek aja ya. Sebenarnya emailnya Wike Google Drive http ini aja, copy deh semua aja ya, kita save. Nah nanti datanya akan masuk ke sini. Nah kemudian kita berarti sudah berhasil untuk insert. Nah sekarang kita masuk ke edit ya. Kita masuk ke edit. Nah kita bisa buka lagi datanya ini ya, tambah data. Kita bisa masuk ini. Nah, kita bisa ngopi ini aja ya biar lebih cepat, tinggal nyesuaiin aja. Nah connectionnya kita sesuaiin. Berarti ini dari ID member, ini juga dari ID member juga sama. Coba kita jalanin ya. Refresh dulu. Ini edit mungkin ya. Nah, kita edit. Ini ada problem error ya, ada yang error. Bentar. Kita masuk ke GitHub lagi ya. Kita cari source editnya. Kita masuk ke source edit. Nah, coba kita masuk ke formnya. Nah, ini copy aja. Kita copy sampai form. Ini masuk lagi ke sini. Kita masuk ke tambah data. Tampil ya. Masuk ke tampil. Nah, dari form. Ini dihapus. Kita update. Kita paste di sini. Terus ini untuk alertnya kita hapus saja ya. Kita masih belum pakai alert. Kita hapus dulu. Oke, udah kita hapus, save. Coba kita ini dulu update, kita refresh dulu, kita edit. Nah ini berarti ada yang belum di-compact lagi ya, harus di-compact lagi. Nah, teman-teman bisa masuk lagi ke ini ya, bisa masuk ke ini, ke controller. Dan masuk, kita lihat lagi ditampil data ini ya berarti ya. Coba kita cek di GitHub. Kita cek lagi, kita cek di
controllernya, dia masuk ke app, terus ke http, masuk ke controller, baru bisa masuk ke member controller. Kita cek. Nah ini kita ya copy aja ya, copy, kita masuk ke tampil. Nah ini kita ganti. Oke, save. Ini berarti tampil ya, dulu member, tampil member, save. Jenis kelamin. Oke, save. Coba kita run lagi. Kita back, refresh dulu. Kita edit. Nah, ini ya. Jadi dia langsung otomatis ini. Coba kita update ininya aja ya. Kita update jadi ini aja, kita hapus. Ini tanggalnya kita hapus, kita rubah ya, kita save. Nah ini karena dia direktorinya belum mengarah ya, kita masuk dulu ke tambahnya, kita masuk ke tambah dulu, ke view, masuk ke view member tampil. Nah ini kita masuk sini, ada add member, ada yang di member. Oke, udah bener actionnya. Oke, udah bener ya. Coba cek lagi di rootnya, update data. Di sini ada lagi. Oke, kita cek lagi, di sini ada delete, ada update data ID. Kita masuk lagi ke tampil member, kita cek update member. Nah ini ya, ini harus belum sesuai ya, ini update data. Jadi kita masuk lagi ke tampil member. Tampil member ya ini. Nah ini kita rubah dulu. Oke, save. Coba kita refresh lagi untuk air. Oke, ini tadi udah dirubah. Oke, kita save. Nah, berarti datanya berhasil dirubah ya. Nih, berhasil diupdate. Kemudian kita masuk ke delete sekarang. Nah, delete-nya oke, masih problem ya delete-nya. Kita back dulu. Kita masuk ke sini. Kita masuk ke delete sekarang. Kita masuk ke delete. Coba kita cek dulu webnya. Oke, kita cari delete-nya dulu. Nah di sini ada delete member, find. Oke, cek lagi, coba di button ini ya, di button delete-nya, tampilnya ini. Coba kita cek lagi. Sorry, di membernya.
Oke, udah di member, delete. Oke, udah bener. Di replace lagi ya. Nah ini ada tadi udah ke delete ya datanya, yang 12 tadi datanya udah berhasil delete. Oke, sekarang kita menambahkan ini ya, kita mencoba untuk membuat filenya ini jadi PDF ya. Jadi untuk data-datanya ini kita buat jadi PDF. Teman-teman di Penap itu bisa masuk ke Laravel PDF Laravel ya. Laravel PDF lah. Laravel PDF. Gather. Kita cari yang kita cari yang GitHub. Nah, kita pilih yang ini ya, yang DOM PDF ya. Coba kita next dulu, bukan ini ya. Integration DOM. Coba cari yang brand. Nah, kita cari yang ini ya, yang punyanya GitHub dari. Nah, kita pilih yang berarti ini ya, kita cari yang GitHub nih. Nah, ini teman-teman bisa, kita kan pakai Composer ya, ini bisa di copy terus dijalanin ya. Kita masuk ke terminal, copy aja di sini. Tadi saya sudah install ya, jadi kita lagi coba deh. Bentar, masih nunggu. Loading installation. Oke, udah ya. Nah, setelah itu masuk lagi. Nah, kita masuk ke ini ya. Sekarang kita masuk ke config. Masuk ke config. Kita ke config dulu. Mana config? Kita atas dulu ya. Kita ke config. Nah, kita masuk ke config terus app.php. Nah, setelah itu teman-teman bisa menambahkan ini ya, data ini ya. BriefID DOM service provider. Nah, ini pilih yang di provider. Ini tadi saya sudah buat ini ya, belajar soal ada BriefID, kemudian tambahkan lagi DOM-nya itu yang ini ya, yang di PDF ini ya. Ini udah nggak support sebenarnya, tapi saya tetap pakai ini. Kemudian save. Nah, setelah itu kita tambahkan PDF sekarang. Kita close dulu. Nah, di sini kita tambahkan PDF ya, mungkin di sini ya. Di member lab, oke. Kita tambah di sini aja deh. Ini copy, paste di sini. Ini kosong dulu. Kosongin. Nah, ini ganti info. Kita pakai button info aja ya kayaknya. Ini export PDF. Export PDF. Nah, coba kita
flash. Nah, nanti outputnya kayak gini. Kemudian di sini masih belum ada action ya. Nah, kita buka di GitHub lagi di sini. Kita buat di F ya. Kita masuk. Kita back lagi, back. Nah, kita masuk di sini. Coba kita cari export PDF. Delphi Force insert. Oke, middleware. Maaf ya, sinyalnya agak lemot soalnya. Oke, export PDF. Ini export PDF nih ya. Coba kita buka. Nah, di sini. Nah, di sini kita buat directory. Nah, kita buat function lagi ya. Kita buat function lagi. Nah, pertama kita buat root dulu. Ini copy dulu aja. Ini copy rootnya. Kita buat root. Nah, masuk di root. Nah, ini kita masuk sini. Nah, paling bawah. Oke, save. Kita masuk lagi, cek lagi coba. Oh, ini ya. Terus kita buat lagi namanya itu member lab PDF. Oke, kita buat new file lagi di sini. Buat lagi member lab PDF. Oke, kita copy ya. Ini di copy aja. Save. Oke, terus untuk export PDF-nya ini ya. Kita copy juga ya guys ya. Kita copy di member lab sini. Nah, ini kita copy aja di sini. Ini untuk ini ya, save aja deh. Coba kita export, kita jalanin ya. Bisa nggak? Coba kita refresh dulu. Export. Nah, ini masih error ya, karena kita belum manggil use ini dulu. Use PDF-nya. Jadi kita use dulu. Kita masuk ke controller HTTP controller. Nah, kita use dulu. Nah, member ini. Oh ya, iya tadi belum namain function ya. Kita buat function dulu. Nah, kita buat function. Taruh sini aja deh. Oke, ini member lab. Nah, ini oke. Save dulu. Kita use PDF setelah itu. Udah ya. Kita cek dulu ya, ada yang error. Ini data member. Kita sesuaiin dulu ya. Functionnya coba kita lihat rootnya dulu. Ini pakai member lab ya. Spot. Kita. Masuk ke ini dulu ya.
Kita masuk sini. Sesuaiin dulu. Ini member. Ini apa sih problem? Coba cek. Ini nggak usah. Coba kita sesuaiin dulu. Member. Kita jengkel. Kita sesuaiin dulu ya. Jenis kelamin. Di sini data. Save dulu. Di sini. PDF float ini nama file ininya ya, view-nya ya. Sini value-nya kita pakai member lab underscore membernya ini ya. Ini disesuaikan dulu. Member oke. Ini di save-nya dengan nama member lab. Nama member aja, member PDF. Oke, coba kita replace dulu. Kita export member lab control does not exist. Oke, coba kita cek. Oh ini kita belum ini ya, kita rename dulu. Ini belum dikasih .blade.php. .blade.php. Oke, save. Kita ini dulu replace. Jadi kita export. Member lab controller does not exist. Apa ya? Coba kita cek dulu. Coba cek di controller. Ini udah benar ya. Coba cek lagi di sini. Export PDF-nya. Coba copy. Paste sini. Desain lagi ya, coba desain lagi di sini export. PDF. Controller lagi. Oke, export semua data member PDF. Oke, save. Coba kita running lagi. Kita replace. Export. Target class member lab does not exist. Oke, coba kenapa ya?
PC. Oke, coba kita ke ini ya. Kita cek lagi di sini di membernya. Ada plate-nya ini. Nah, di sini nih. Nah, di sini. Coba kita cek lagi. Rootnya. Cek lagi root. Root. Oke, udah ya. Udah rootnya. Astagfirullah. Oh ya, ini. Maaf. Typo ya. Oke, coba kita coba lagi. Kita refresh. Nah, di sini udah ketemu lagi ya. Di sini controller does not exist. Nah. Oke, member controller. Nah, sekarang untuk data ini ya tidak ada ya. Coba kita masuk lagi. Masuk ke controller lagi. Ini mungkin bisa di close dulu ya. Masuk controller. Nah, ini kita rubah nama ininya, nama functionnya dulu. Rubah nama functionnya. Nah, ini rubah dulu. Oke, save. Coba kita replace lagi. Coba export. Member lab. Nah, sekarang data di rootnya udah nggak kedetek ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke PDF-nya. Oke. Masuk sini. Nah, ini udah nggak kedetek ya. Kita ganti. Save. Kita replace lagi. Variable data member lab. Ini copy aja ya. Copy. Kita taruh di sini nih. Coba. Ini ada di mana nih? Data member lab. Berarti ada di sini. Kita Ctrl F. Ctrl V di sini. Ada. Ini ada di mana nih? Oh, ya. Ini ada di sini. Ctrl F, Ctrl V di sini. Nah, di sini. Ini bukan data member ya. Ini data member. Oke, save. Untuk recordnya ini. Oke, coba kita back lagi. Refresh. Export. Ini properti name ini nggak ada. Coba kita cek dulu. Jadi yang kita mau tampilin itu apa aja gitu di dalam ini ya. Contoh kita mau nampilin bentar.
Coba deh kita masuk ke lagi GitHub, back, kita back lagi, back, kita masuk ke resource, kita masuk ke view, kita masuk ke member ya. Oh, saya tadi salah, saya ambil data tadi ya. Nah ini coba kita sekarang ganti yang ini, copy. Nah ini di cut nih, ganti, save, kita save, coba kita refresh lagi, export. Nah oke, kita coba download. Nah ini saya pakai IDM ya, pakai IDM. Coba saya start download. Oke udah, coba kita cek di file. Nah ini member, hasilnya seperti ini nanti ya. Nah ini kepotong, nanti bisa dirubah atau dimanipulasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau banyak error. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.